Halo pendengar dimanapun Anda berada, sebuah program mini drama sekitar perbincangan tentang kejujuran di tempat kerja yang akan hadir bagi Anda. Pada kesempatan ini, sebuah cerita kehidupan tentang kejujuran di tempat kerja. Satu bahasan yang menarik dan menantang untuk menjadi perenungan dari sebuah diskusi ringan kaum pria. Tidak usah menunggu terlalu lama, mari kita menyimak bersama bahasan yang menarik ini. Mas Bambang, Ya, Dek. ternyata sukun kukusnya ini tidak kalah mantap nikmatnya loh sama yang goreng. Bukan hanya tidak kalah, Dek. Malah lebih sehat daripada sukun goreng. Iya ya, betul juga. Sebab yang dikukus tidak ada lemaknya. Betul. Sekaligus supaya variatif. Kukus dan goreng. Iya, bagus sekali. Sekarang bisa ya Mas ya, kita lanjut membicarakan kejujuran tadi. Oke, Dek. Dek Joko tadi mengatakan bahwa kejujuran itu sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Aku setuju sekali, Dek. Kejujuran itu dibutuhkan di mana-mana. Ya, termasuk di tempat kerja ya Mas ya. Kejujuran di tempat kerja itu rasanya mutlak. Artinya, tidak bisa ditawar-tawar. Iya. Sebab di tempat kerja ada banyak uang. Lebih-lebih, tempat kerja yang berupa kantor atau perusahaan besar di mana banyak pegawai atau karyawannya. Banyak uang yang dipakai untuk membayar pegawai dan karyawan, untuk operasional kantor, atau juga perusahaan serta untuk biaya proyek-proyek lainnya. Banyaknya uang yang ada menjadi godaan bagi semua pegawai dan karyawan untuk berbuat tidak jujur. Para pegawai dan karyawan mestinya tahu tentang itu. Walaupun tidak tahu persis ada berapa banyak uang di kantor atau perusahaan tempatnya bekerja. Lebih-lebih, jika para pegawai atau karyawan itu merasa bahwa pekerjaannya itu sangat berat, dirasa sangat penting. Lalu, mereka akan merasa berhak untuk mendapatkan uang yang banyak, bahkan lebih banyak dari gaji atau bayaran yang sudah disepakati. Apalagi mereka yang mempunyai peluang untuk korupsi ya Mas. Peluang itu bahkan berusaha dicari loh, Dek. Didapatkan dan kemudian dimanfaatkan. Iya. Sehingga banyak pegawai atau karyawan yang korupsi, besar maupun kecil. Padahal mereka tahu aturan dan larangan korupsi. Karena itu, mereka bersikap tidak jujur. Nilai dan arti kejujuran itu disingkirkan. Mereka yang mengetahui orang lain korupsi, tapi aman-aman saja. Kemudian, mereka ikut-ikutan melakukan korupsi. Itulah sebabnya, ketidakjujuran harus ditindak dengan keras dan tegas. Ketidakjujuran yang satu menulari orang lain, tidak peduli terhadap kejujuran. Karena itu, semua pegawai dan karyawan harus dibuat tahu akibat dari ketidakjujuran. Iya, ketidakjujuran berakibat pada tidak dinaikkan jabatannya. Betul, Dek. Sebab, semua pegawai pasti menginginkan kenaikan jabatannya. Iya, betul itu Mas. Bahkan, mereka yang tidak jujur seyogianya diturunkan jabatan atau pangkatnya, diturunkan gaji atau bayarannya. Iya, istilahnya dinonjobkan, tidak diberi jabatan apa-apa, sehingga kehilangan tunjangan gajinya. Oke lah, begitu. Mestinya semua tahu bahwa pelaku korupsi pasti dipecat, diberhentikan dengan tidak hormat, dan kehilangan penghargaan dan penghasilan. Bahkan, uang hasil korupsinya itu loh, harus dikembalikan. Dan harta hasil korupsi juga disita. Bahkan dipenjara, tidak bebas hidupnya, dipisahkan dari keluarganya, para kekasihnya, yaitu istri atau suami dan anak-anaknya. Dia dan keluarganya dipandang buruk oleh lingkungan masyarakatnya. Jadi jelas sekali
sikap dan perbuatannya yang berawal dari menyingkirkan kejujuran, kemudian menyengsarakan hidupnya sendiri dan keluarganya. Juga mengakibatkan kesengsaraan lahir dan batinnya. Tidak ada lagi namanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidupnya. Adanya hanya kesusahan dan penderitaan. Ya, betul sekali. Nah, supaya orang terdorong untuk melakukan kejujuran, orang harus tahu dan meyakini buah kejujuran. Iya, kejujuran pasti membuahkan peningkatan jabatan, peningkatan gaji, bahkan peningkatan penghasilan. Iya, jabatan itu bisa sampai jabatan yang sangat tinggi, menjadi sangat terhormat. Bisa menjadi pemimpin, disukai pimpinan, dan disukai oleh bos. Kejujuran setidak-tidaknya akan melestarikan pekerjaan sampai purna, sampai pensiun. Sehingga akhirnya mendapatkan pesangon yang layak atau jaminan hari tua. Dengan begitu, hidup kini dan mendatang sampai akhir menjadi tenang dan damai berkecukupan. Betul sekali, Dek. Itulah yang aku alami, yang kurasakan dan kunikmati. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau digelisahkan. Tidak kekurangan suatu apapun rasanya. Enak sekali ya, Mas? Ya, begitulah, Dek. Kejujuran itu, kejujuran di tempat kerja harus diwujudkan secara nyata. Bukan sekedar diucapkan atau disanggupi. Betul. Salah satunya adalah dengan tidak melakukan korupsi, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Termasuk juga tidak melakukan gratifikasi dan tidak mau menerima suap. Juga tidak mau menerima tips untuk diri pribadi. Kalau ada rekanan atau pelanggan yang memberikan tips, maka tips itu harus diteruskan kepada yang berhak. Maksudnya bagaimana itu, Mas? Ya diteruskan atau diperuntukkan bagi kantor, atau perusahaan, atau lembaga di mana orang itu bekerja. Bukan untuk diri pribadi. Kalau tips itu diambil sendiri, atau untuk diri sendiri, maka itu sebenarnya ya korupsi juga. Oh, begitu ya? Iya, tips itu kan bukan haknya. Tips atau diskon itu kan haknya kantor atau lembaga yang mengutus atau mempekerjakannya. Haknya pekerja itu kan ya gajinya itu. Iya, betul-betul. Wujud lain dari kejujuran, Dek, adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan laporannya harus transparan dan tidak diselewengkan. Iya, betul sekali. Selain itu, Mas, menurutku kejujuran juga harus diwujudkan dalam kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pekerjaan yang sesuai dengan rencana dan anggarannya. Iya, setuju sekali, Dek. Supaya pegawai atau pekerja mampu mewujudkan kejujuran di tempat kerja, kita dan mereka perlu tahu kiat atau cara menjadi jujur di tempat kerja. Semua harus mempunyai kesadaran tentang pekerjaan itu apa. Ya, betul. Semua harus menyadari bahwa pekerjaan itu sangat berharga. Pekerjaan itu dicari-cari oleh semua orang, bahkan dengan perjuangan yang tidak mudah. Mengingat berharganya pekerjaan itu, maka pekerjaan itu harus dilakukan dengan kejujuran. Betul sekali. Yang kedua, semua pasti menyadari kehendak Tuhan bahwa pekerjaan itu menjadi sumber utama penghasilan. Kejujuran di tempat kerja itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan tidak menghendaki adanya ketidakjujuran di tempat kerja. Pekerjaan itu kan kehendak dan anugerah Tuhan. Iya. Tuhan pasti memberkati pekerjaan yang dilakukan dengan kejujuran, dengan kesungguhan dan penuh rasa syukur. Amin. Dan orang yang melakukan kejujuran tidak akan dibiarkan oleh Tuhan mengalami kekurangan, kemiskinan, ataupun penderitaan. Amin. Perlu disadari bahwa
tidak ada kerugian yang terjadi dengan melakukan kejujuran. Iya, jadi orang jujur itu tidak akan pernah mengalami kerugian karena kejujurannya. Sepertinya banyak orang berpikir akan merasa rugi kalau tidak melakukan korupsi, sementara ada yang bisa diambil. Ada kesempatan dan merasa yakin tidak ada seorang pun yang tahu. Pikiran itu salah. Katanya orang Jawa begini, becik ketitik, olo ketoro. Apa artinya ya, Mas? Artinya kebaikan itu pasti nampak dan keburukan itu pasti ketahuan. Oh, oke. Kebaikan itu termasuk kejujuran pasti akan dilihat orang, walaupun tidak dipamer-pamerkan, tidak ditunjuk-tunjukkan. Dan sebaliknya, keburukan itu pasti akan ketahuan walaupun disembunyikan. Bagaikan bangkai yang tersembunyi sekalipun, baunya pasti akan tercium. Pengumpamaan yang bagus sekali, Dek. Aku mencoba, Mas. Tapi jangan diplesetkan begini loh ya, menjadi becek ketitik olo rupamu. Tapi kalau buruk atau tidak jujur perilakumu, maka ya jadi olo rupamu. Begitu ya? Olo rupaku, Dek. Loh, bukan Mas Bambang yang buruk. Maaf ya, Mas. Maaf ini. Oke, aku bercanda kok. Oke. Kita sudah membicarakan buah-buah kejujuran. Buah-buah itu harus disadari dan selalu diingat oleh semua pegawai dan karyawan. Semua orang pasti menginginkan buah-buah kejujuran itu. Ya, kalau menginginkan kemakmuran lahir batin, dihargai orang lain, peningkatan jabatan atau gaji dan sebagainya itu tadi, ya lakukanlah pekerjaan dengan kejujuran. Pekerjaan itu harus disyukuri. Betul sekali, Dek. Rasa syukur itu juga harus diwujudkan, yaitu dengan melakukan kejujuran di tempat kerja. Karena kalau ada rasa bersyukur kepada Tuhan atas pekerjaan, mestinya pekerjaan itu dilakukan dengan kejujuran. Wow, ini pandangan yang super ini. Bagus sekali, Dek. Oke, Mas. Aku pamit pulang dulu ya. Sudah cukup obrolannya? Saya rasa sudah cukup, Mas, untuk hari ini. Oke. Dik Joko mestinya juga sudah lelah pulang kerja. Waktunya istirahat bersama keluarga. Iya, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas. Sama-sama, Dek. Sampai ketemu lagi. Sahabat pria pemberani, demikian tadi obrolan tentang kejujuran di tempat kerja. Semoga obrolan yang singkat tadi bermanfaat dan menjadi wawasan untuk diperhatikan supaya menjadi suami yang jujur di tempat kerja. Pria pemberani terus maju dan berjuang. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa kembali dalam topik yang berbeda dan menarik di dalam program yang akan datang. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin memberi respon terhadap topik yang berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.